Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya? Masih, Suster Aziza. Baik, bagus sekali ya Mbak ya. Nah, bagaimana perasaan Mbak hari ini? Apakah tidurnya nyenyak ataupun ada yang mengganggu Mbak? Alhamdulillah, tenang sih Mbak. Tadi pagi sempat kesal, tapi saya coba bicarakan pelan-pelan dengan mengungkapkan apa yang saya pendam gitu. Baik, Alhamdulillah ya Mbak ya. Sekarang apakah Mbak bagus sekali ya Mbak ya, ternyata Mbak sudah bisa menerapkan apa yang kita pelajari kemarin. Nah hari ini apakah Mbak sudah pernah melakukan mengatasi kemarahan dengan cara beribadah, misalnya dengan berdoa, ataupun berwudu, ataupun sholat? Belum sih Mbak, tapi saya mau untuk mencobanya. Baik, Alhamdulillah ya Mbak ya. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar cara menenangkan marah dengan beribadah, misalnya dengan wudhu, sholat, ataupun berdoa. Tujuannya agar hati Mbak lebih tenang dan lebih sabar lagi. Untuk waktunya sekitar 10 menit dan di sini ataupun mau di mana? Di sini nggak apa-apa? Baik, di sini ya Mbak ya. Mbak bersedia? Bersedia. Baik, bersedia ya. Nah, jadi nanti nih misalkan Mbak berada di situasi yang membuat Mbak marah dan Mbak tidak tahu mau melakukan apa, Mbak bisa ambil wudhu, Mbak sholat. Selanjutnya setelah sholat, jangan terburu-buru beranjak dari sholatnya. Mbak bisa coba untuk berdoa kepada Tuhan agar diberikan hati yang lebih tenang. Mbak mau mencobanya? Mau? Baik, Mbak. Jadi sebelum mencobanya, Mbak harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu melakukan wudhu dengan tertib, sholat dengan khusyuk, dan juga berdoa agar memohon kesabaran di hati Mbak dan tidak perlu buru-buru. Nah, ini bertujuan agar Mbak bisa mengalihkan kemarahan menjadi kegiatan yang lebih bermanfaat dan mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Mbak sudah paham? Paham. Mbak mau mencobanya? Ya, saya mau mencobanya. Nah, nanti Mbak bisa mencobanya ya Mbak ya. Mbak bisa ambil wudhu, lalu sholat, dan setelah sholat Mbak bisa berdoa. Misalnya, ya Allah, berikan aku kesabaran dan ketenangan hati. Mbak bisa mengulangi apa yang saya bicarakan? Ya Allah, berikan saya kesabaran dan ketenangan hati. Baik, Alhamdulillah. Bagus sekali ya Mbak ya. Sekarang bagaimana perasaan Mbak setelah Mbak melakukan kegiatan tadi? Lega sih Mbak, rasanya lebih adem gitu hatinya. Baik, Alhamdulillah ya Mbak ya. Nah, setelah Mbak melakukan wudhu, sholat, dan juga berdoa, Mbak merasa hati Mbak seperti apa? Apakah masih ada rasa marah atau sekarang lebih terasa tenang? Jauh lebih tenang sih Mbak, jadi dibanding marah-marah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, meminta petunjuk agar diberikan hati yang tenang, kemudian diberikan kesabaran. Bagus sekali ya Mbak ya. Sejauh ini saya sudah melihat Mbak lebih tenang sepertinya, dan Mbak terlihat lebih segar ya Mbak ya. Nah, sekarang nanti misalkan Mbak marah, Mbak bisa mencobanya ya Mbak ya. Apa yang tadi saya katakan yaitu Mbak bisa mencobanya dengan berwudu, lalu sholat, dan berdoa. Apakah Mbak akan mencobanya? Ya, sesekali saya akan mencobanya. Nah, nanti saya akan memasukkan ini ke jadwal ya Mbak ya. Nah, untuk jadwalnya Mbak masih mengingatnya untuk cara menuliskannya? Masih. Baik, yang pertama yaitu dengan memberi huruf M saat melakukannya dengan mandiri. Lalu huruf B jika dibantu orang lain. Baik, dengan huruf T jika tidak dilakukan. Baik, bagus sekali ya Mbak ya.
Mungkin sekian sesi kali ini. Besok pagi kita akan bertemu lagi dengan topik yang lain, yaitu kita akan membicarakan bagaimana cara menghentikan kemarahan atau mengalihkan pikiran dari kemarahan dengan cara kita menyusun acara Mbak agar Mbak sibuk dan tidak memikirkan hal-hal yang membuat Mbak marah. Apakah Mbak setuju? Setuju. Untuk waktunya Mbak mau jam berapa? Jam 9 Baik, jam 9 ya. Untuk tempatnya di sini atau mau di mana? di sini kalau apa? Baik, di sini. Berarti besok pagi di sini jam 9 kita akan berbincang lagi tentang jadwal harian Mbak atau jadwal kegiatan yang akan Mbak lakukan di setiap harinya. Baik, karena sudah selesai, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya pamit terlebih dahulu. Selamat beristirahat, Mbak. Terima kasih kembali, sama-sama.